Belum banyak yang mengenal tentang Majelis Masyayikh, termasuk dari kalangan pesantren sendiri. Majelis Masyayikh berperan bukan sebagai hakim, sebagai memvonis bahwa ini tidak layak, ini layak, bukan seperti itu, tapi sebagai pembimbing dari saat ke saat, kira-kira apa yang perlu dikembangkan. Untuk mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan pesantren, Majelis Masyayikh membuat pedoman, aturan, dan aturan ini melibatkan stakeholder, mulai dari para pengasuh pesantren, lembaga pemerintahan, dan lain semacamnya. Dari sana dibuat sebuah ketentuan, pedoman bagaimana mutu pesantren itu benar-benar selain dapat dipertanggungjawabkan, tapi juga bisa secara minimal terus dikembangkan dan diimplementasikan oleh pondok pesantren. Sebagai sebuah lembaga baru, belum banyak yang mengenal tentang Majelis Masyayikh, termasuk dari kalangan pesantren sendiri. Nah, tentunya apa Majelis Masyayikh perlu diperkenalkan kepada pondok pesantren ini terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dan ini merupakan tantangan tersendiri. Yang kedua adalah keragaman dan ketidaksamaan antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Walaupun mungkin pendidikannya sama, misalnya muadalah salafiyah. Ini sama-sama muadalah salafiyah, tapi antara satu dan yang lain berbeda. Apalagi kalau kita berbicara tentang pendidikan non formal di pesantren, sangat beragam dan antara satu dengan yang lain sangat berbeda. Nah, untuk ini maka jalan yang ditempuh oleh pondok pesantren dengan melakukan FGD dari satu ke waktu dengan melibatkan sebanyak mungkin pesantren yang berbeda ini dalam satu forum, sehingga dari sana dicari benang merahnya. Kemudian dari sana dibuat sebuah pedoman atau sistem penjaminan mutu pendidikan pondok pesantren. Dari berapa Majelis Masyayikh dengan beberapa pesantren, kita meyakinkan kepada pesantren bahwa dalam melaksanakan fungsi dan peran Majelis Masyayikh dalam pengembangan, dalam menjaga mutu pendidikan pesantren, Majelis Masyayikh berperan bukan sebagai hakim, sebagai memvonis bahwa ini tidak layak, ini layak, bukan seperti itu, tapi sebagai pembimbing yang terus bersama, mendampingi, sebagai pendamping yang terus mengawal dari saat ke saat, kira-kira
apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu terus diperkuat. Ini yang dilakukan selama ini oleh Majelis Masyaikh. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Majelis Masyaikh dalam rangka mendialogkan antara nilai-nilai pesantren dengan perkembangan yang ada. Pertama, tentu kita berdiskusi dengan kalangan pesantren, Majelis Masyaikh berdiskusi dengan kalangan pesantren, apa nilai-nilai yang memang menjadi prinsip dan apa sebenarnya yang telah dikembangkan pesantren sebagai implementasi dari nilai-nilai itu. Itu yang pertama. Karena jadi harus dibedakan antara sesuatu yang memang tidak boleh berubah dan sesuatu yang memang hanya sebagai pelengkap dan bisa berkembang. Ini yang perlu harus dibedakan. Kemudian yang kedua adalah dengan berdialog dengan sebanyak mungkin stakeholder dari pemerintah, antar lembaga dan semacamnya. Apa yang perlu dikembangkan, misalnya tentang tentang aspek teknologi, informasi dan semacamnya. Apakah ini akan memberangus atau merusak nilai-nilai pesantren atau tidak? Selama itu tidak akan merusak, maka tentu bisa dikembangkan, dimasukkan dan dialogkan sehingga terjadi satu sinergitas antara modernitas dengan nilai-nilai yang selama ini dianut pesantren tanpa mengorbankan nilai-nilai pesantren tersebut.